Di sekolahkeun ku kolot kalau kamu ngarunta pukul. Nah, jalan sekolahnya ke dulu gitu. Ini yang ngomong orang tua. Bukan orang lain gitu maksudnya. Ada omongan-omongan seperti itulah di sekolahkeun ya, di sekolahin sama orang tua kok masih mulungin sampah di sungai. Orang yang bersekolah justru lebih peka terhadap lingkungan gitu kan maksudnya. Hey, Sobat Citarum, Wagapat Manam 7, let's go! Hey, Sobat Citarum, kita santai bersama sambil ngobrolin Citarum. Nah, kalian kan menolak volunteer nih ya, atau belum mau gitu ya. Nah, ada nggak sih kalian pengen kayak ada movement untuk kayak demo di sungai sekitaran situ tuh, atau pasang spanduk atau apa gitu biar masyarakat tuh melihat ini tuh mereka tuh ada apa sih, ngapain sih gitu, atau pesan eksplisit yang ingin disampaikan? Jadi untuk kita kan tadi udah jelas ya disebutin kenapa alasan kita menolak untuk pembukaan volunteer. Nah mungkin untuk pesan eksplisitnya seperti kita akan bergerak di penanaman, lebih ke kita memasang suatu poster atau larangan untuk membuang sampah sembarangan. Setelah itu dipasang di mana? Dipasang di yang sungai atau tempat yang udah kita Kurangi sampahnya. atau dikurangi sampahnya. Seperti tulisan mungkin dilarang buang sampah sembarangan dan diolah lagi nanti untuk tulisannya atau posternya oleh kita sendiri. Biar masyarakat juga malu gitu kalau buang sampah ke situ gitu. Ya, jadi setelah kalian membersihkan di sungai A misalkan, lalu kalian membuat posternya, gitu. Cuma sedikit dihias mungkin ya, dikasih tanaman apa gitu, biar malu juga kan kalau apa enak dilihat kan, nggak mungkin dibuang sampah gitu kan. Gitu. Karena itulah keresahan yang atau kayak lu sakit hati banget udah bebersih tapi malah kotor lagi di sungai itu gitu ya. Itu lumayan kalian sering alami gak sih? Sering banget pasti setiap gitu mah. sungai kita kurangin sampahnya, kita lihat besoknya pasti udah ada sampahnya lagi gitu. Karena emang kiriman itu, karena kiriman dari sungai yang lain itu. Gitu. Bahkan tadi sejam setelah bebersih udah ada sampah lagi. Nah itu nih ya, ketika ada kan tadi katanya masyarakat agak aneh melihat kalian bebersih. Kan tuh kalau ada yang aneh gitu tuh maksudnya apakah pernah ada yang Kang badai di Bantosan gitu, ada yang gitu nggak sih, atau cuman ya udah ngeliatin aja gitu? Cuma ngeliatin aja sih, kebanyakan. Pada ngeliatin doang sama ikut video gitu, ikut video. Cuma di beberapa waktu ada ya ketua RW-nya ketika kita membersihkan lingkungan terus mensupport lewat makanan atau berupa ngasih minuman juga. Itu juga cuma sekali. Kira itu berkelanjutan. Cuma sekali, baru sekali alhamdulillah. Kan tadi juga ada open donasi ya, itu bisa ya? Bisa. Nah bisa tuh Sobat Citarum kalau mau open donasi buat makanan atau buat uang tambahan lainnya gitu, buat beli peralatan gitu ya, boleh ya. Nah yang kedua nih, kalian kan FYP di TikTok nih ya, FYP terus dan uang sampai lebih dari jutaan ya? Betul. Si FYP. Alhamdulillah. Nah proses kreatif yang disampaikan ke TikTok sekali kan seperti apa ya, heroes gitu kan ya? Tapi maksudnya apa sih proses kreatif yang kalian sudah buat nih sehingga bisa FYP di TikTok gitu? Seperti apa sih prosesnya? Di luar masalah algoritma ya kayak. Ya. Kita berusaha untuk membuat konten kita tuh kayak kita research dulu nih. Sumber SDM TikTok tuh dikuasai sama anak-anak usia berapa dulu nih kita? Misalkan 18 sampai 25 tahun tuh misalkan. Nah, kita research terus. Video-video yang disukain sama anak dari umur 18 sampai 25 tahun tuh apa sih? Video yang jenisnya kayak gimana sih? Kita gestur body language kita harus kayak gimana sih? Terus pemasangan musik, terus kita buat video slow motion dan sebagainya itu menambah kayak oh ternyata buang sampah tuh keren ya. Oh ternyata buang sampah tuh nggak senonoh apa yang gua pikirin gitu. Ngerti kan? Nah kita mencoba untuk membuat video kita seperti itu gitu kan. Jadi orang-orang selain tanda kutip selain masalah oh dia memang buang sampah terus ngurangin sampah, tapi mereka juga berstigma bahwa kita keren. Dan itu emang sengaja kita bikin seperti itu agar mereka juga tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Kayak gitu. Nah yang tadi kata Akang buang sampah itu keren, itu research yang kalian dapatkan hasilnya itu? Kayak gitu. Iya. Memang karena kita pun lihat hasilnya gitu, sebagian besar banyak audiens yang memang memuji, kayak ada maksudnya tidak sedikit pula yang memuji, oh bagus videonya, oh bagus maksudnya konsepnya dan sebagainya, banyak banget orang yang memuji gitu. Akhirnya mungkin mereka juga sedikit interest lah, bener
ternyata masalah kalau buang sampah kayak banyak Kak, ada audiens yang Kak izin saya mau ngelakuin konten yang seperti Kakak lakukan, tapi dengan konsep yang sama. Oh itu asli, itu oke, nggak apa-apa, justru bagus kayak gitu. Gak usah pakai copyright dan sebagainya, hajar aja lah, sikat aja gitu. Nggak usah pakai IB lah. Aku sempat kepoin sih, maksudnya TikTok kalian itu, jadi pas ngambil tuh kayak slow mo, terus kayak pakai musik yang gitu ya, gagah gitu. Itu musiknya dari orang kah atau memang kalian create sendiri? Kita create sendiri gitu. Nyanyi sendiri lah lagu-lagu gitu. yang biasa kita dengerin itu kita dengerin gitu. Biar lebih semangat kan. Gitu kelihatan semangat. Tuh kan yang bisa ya kalian men-create. Siapa yang bikin musiknya? Kalau pemilihan musik Ya biasanya ya bareng-bareng kita saling debat sih Kak, saling lempar argumen. Cek kurang laguna ada yuk, cek kurang yuk video aja nama halusnya gitu kayak gitu. Yang paling bawel siapa nih? Masalah perkontenan akan. Paling bawel. Dia kan scrolling terus ya. Dan ini yang rame nih nyunyuk yuk. Biasa kan kayak gitu kalau anak kreatif ya teman-teman ya. Jadi dari research dulu. Oh ya, saya research dulu Kak gitu. Jadi kan pasti buat orang-orang di luar sana yang pengen bikin video atau yang pengen bikin movement yang kayak kalian ini bisa ikut tips yang tadi ya. Kayak gitu. Research dulu lalu ya dari musiknya, dari musik mulai bentuk dari konsep video harus sih ya. Di gimana ini Karena gini Kak, part per partnya harus detail lah kayak gitu. karena setelah kita research ya, terus kita supaya lebih tahu lagi tentang gimana dalamnya algoritma, kita lakukan dulu aja. Setelah kita research, nanti juga kita bakalan tahu. Nah, Kita pun nggak langsung benar-benar sempurna bisa gitu. Dari kesalahan ya, salah ini kita perbaiki dan alhamdulillah gitu. Kalau kata netizen, kalian tahu caranya FYP gimana? bener-bener video saya gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama bikin aja dulu, nanti algoritma akan menyesuaikan ya nggak sih? Menyesuaikan. Betul. Benar ya. Melihat fenomena cuaca ekstrim saat ini nih, kondisi sungai yang sering tadi banjir, meluap, itu gimana sih, sulit kah untuk membersihkan saat kalian terjun ke lapangan? Kadang bisa jadi mempermudah kita. Kenapa tuh Kang? Karena debit air kan naik nih, jadi kita ngambil sampah tuh gampang gitu, gak usah, kita gak usah turun ke bawah gitu. Cuman yang sulitnya kan airnya deras gitu, kita kalau turun ke bawah risikonya lebih tinggi gitu. Pernah kan bawa kali? Enggak, Hampir ya. tapi jangan pernah. Saya pernah kan? Iya, hampir sih. Hampir segini tuh. Waduh. Air di bawah kenceng. Naiknya nggak kerasa gitu, pelan. Tiba-tiba Tetap kita juga mengutamakan keselamatan Kak. Ya misalnya kalau udah langsung naik lagi ya, naik langsung aja ke atas. Gitu. Iya. Memang harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kalian nyata nggak sih jadi inspirasi banyak orang? Maksudnya ketika kalian bebersih terus ya bikin video gitu ya. Terus kita ngasih sampai wah jadi segininya nih gitu loh. Maksudnya kita pun tolong jangan orang-orang yang anggap kita penawaran inspirator enggak juga sih ya. Maksudnya apa yang kita lakukan basic sih orang-orang juga bisa kalau sadar gitu maksudnya kan. Yang harus jadi inspirasi mah petugas kebersihan. Kita emang ya susah kan. Iya. Yang ngebersihin tiap hari kan. Jadi kalian lebih menghargai tugas-tugas kebersihan. Iyalah jelas. Gitu. Di rumah kalian udah diterapin kayak ini nggak sih, kayak aku mau nyoba milah-milah sampah gitu? Atau masih Jujur belum sih kebersihan? Nah, terakhir deh nih ya, tapi itu sebenarnya ini masih senang banget ngobrol-ngobrol sama kalian. Apa yang pengen kalian sampaikan untuk Sobat Citarum, khususnya masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai? Satu-satu. Oke, mungkin dari saya dulu untuk khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk warga yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Kalian harus lebih peka lagi terhadap lingkungan, kalian harus lebih sadar lagi akan sekarang mungkin dari dampaknya sampah itu bisa membahayakan dari lingkungan sekitar itu, entah itu menyebabkan banjir atau bencana-bencana yang lain. Maka dari itu, dari kita sendiri mulailah seminimal mungkin untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Kalau dari saya lebih baik terkena bau karena memungut sampah gitu, daripada terkena bau gara-gara aliran air banjir yang masuk ke rumah, itu aja sih. Gitu. Kang. Kalau dari aku gimana bentar? Jadi blank ini, jadi blank. Jadi udah kepikiran. Jadi blank sebentar. Banyak cewek soal di iya. blank ya. Karena apa ya? Kita kan sebagai korban banjir, ditolong kesadarannya buat masyarakat kita yang khususnya yang di pinggir-pinggiran sungai, jangan sampai nunggu
jadi korban dulu gitu untuk sadar gitu. Gitu aja sih paling. Nah, terus dari aku Kak, kayak kalau misalkan emang si warga itu emang di pinggiran sungai ya, belum tentu juga kalau warga situ ngebuang sampah terkena banjir. Ya tapi tolong gitu, jaga kebersihan. Takutnya yang sebelah mana yang kena banjirnya gitu. Jadi tolonglah, maksudnya kita jaga bersama-sama lah kayak maksudnya jangan buang sampah sembarangan dan peduli terhadap lingkungan sekitar sih. Mantap. Kalau dari saya, tolonglah buat warga negara Indonesia jangan buang sampah sembarangan karena dampaknya bukan hanya satu keseluruhan, pasti dampaknya. Jadi lebih sadar lah. Lu yang buang sampah, gue yang kebanjiran gitu. Untuk menutup ini, kedepannya kalian akan melakukan apa lagi sih? Oke, untuk kedepannya tetap kita melaksanakan habit atau jadikan ini seperti kebiasaan. Dan kedepannya kita akan membuat program, khususnya program atau event untuk membersihkan lingkungan. Bersama-sama kita buka untuk umum gitu. Oh, akhirnya ya dibuka untuk umum. Karena jadi gimana buat yang mau ikutan? Jadi terakhir ini guys, karena jadi banyak orang yang nanyain, Kak, open volunteer Kak, open volunteer, open relawan. Nah, kita bukan nggak mau ya Kak, dan kita cuma nggak mau ambil risiko terlalu tinggi. Sekarang kalau orang awam nih, kayak orang awam terus tiba-tiba pengen ikut Pandawara, pengen turun sungai langsung, terlalu bahaya bagi kita gitu kan, karena kita pun gak mau apa yang kita dialamin oleh orang-orang awam gitu, kayak ketubelas beling dan lain sebagainya, terus tiba-tiba gatel kan, kulit pun berbeda-beda ya, mungkin kalau kita kebal kayak gitu. Jadi kita tuh belum bisa menanggungnya. Gak mau ambil risiko terlalu tinggi gitu. Nah nanti mungkin for next project kita pengen bikin program kayak misalkan kayak cleaning beach nih, 1 kilometer bibir pantai kita bersihin bareng-bareng. Nah itu dibuka untuk umum baru kayak gitu. Iya. Jadi kalian ingin mengamankan safety-nya dulu ya, buat betul. orang luar yang mau ikut. Nah, itu nextnya perencana pengen di sungai apa sih kalau buka open buat umum tuh? Banyak di pantai sih kita. Di pantai. Untuk sungai mungkin kita bisa di Citarum mungkin yang terdekat. Ya. Untuk sungai bisa di Citarum. Tapi untuk cleaning beach mungkin di area Jawa Barat seperti di Pangandaran atau di pantai selatan. Garut Selatan ya. Iya. Karena kita utamakan dulu pantai Kak, yang lebih aman dulu lah. Karena nggak terlalu banyak beling mungkin ya. Tapi sampahnya tetap banyak. Tetap banyak ya. Tetap banyak. Karena kita udah pernah coba juga gitu. Itu di mana tuh kalian? Di Garut Selatan. Garut Selatan itu banyak juga. Wah banyak banget. Serius. Kirain Popok enggak. paling banyak. Popok. Nah itu Kenapa ya popok dikubur di pasir sampai setengah meter. Serius. Tebalnya dikubur terus jadi tumpukan popok gitu. Popok bayi itu nggak tahu warga sekitar atau wisatawan, kita juga nggak tahu sih kayak gitu. Itu kalian maksudnya sengaja ke pantai buat main atau buat bersih? Buat bersih. Sengaja Kita pengen bersih. ya, pengen nyoba gitu apakah banyak sampah atau enggak gitu kan maksudnya. Dan ternyata sama aja. Bawa pulang sampahnya? Ada TPS di sana. Ada TPS di daerah sana. Jadi emang kita sebelum datang gitu udah cari dulu TPS Yang terdekat gitu. Jadi survei tempat. Kita research dulu TPS, jadi biar Jadi gak gak bingung. kesulitan pas begitu kita ambilin sampah kayak gitu. Jadi nggak langsung bersih satu Nah. juga. Duh keren pisan ya obrolan sama Pandawara Group. Hatur nuhun ya guys, teman-teman. Kang Agung, Mirip. Kang Isan, Gilang. Astagfirullah, Kang Gilang, Kang Isan, Kang Agung, Kang Rifki, Kang Rafli. Tentang tuh buat saya. Susah ini kalau kalian berlima nih nama-namanya. Atur nuhun ya, udah mau ngobrol nih sama ngobrol di Citarum. Supaya kedepannya banyak lagi ya masyarakat yang tergiur atau tergerak nih buat mengikuti giat kalian ya. Dan dijadikan habit atau kebiasaan. Kalau yang mau ikutan jadi belum bisa ya? Masyarakat yang umum mau ikut? Rencananya untuk tadi program kita dilaksanakannya antara akhir tahun sekarang atau awal tahun. Sip. Nah itu persiapan ya Sobat Citarum yang mau ikutan ya. Ya sekian dulu Sobat Citarum, kita akan ketemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.